Akhir-akhir ini lagi tren operasi sesar dengan teknik ERAX. Kenapa? Karena rata-rata bumil atau siapapun itu takut sama yang namanya nyeri. Nah, nyeri ini memang hal yang wajar sih sebenarnya dalam proses persalinan. Terus, gimana dong untuk bumil yang mau lahiran normal dan juga takut nyeri? Tenang guys, kita bahas setelah intro berikut ini. Oke guys, seperti yang tadi kita omongin sebelum intro, jadi sebenarnya kenapa sih sekarang ini lagi berkembang ERAX, operasi sesar dengan ERAX, operasi sesar dengan tanpa nyeri? Karena ternyata memang biang keroknya adalah yang namanya nyeri atau sakit. Semua orang tidak pengen dong nyeri, mau laki-laki mau perempuan, apalagi bumil ya, udah badannya capek, 9 bulan hamil, ujung-ujungnya harus nyeri. Aduh kok kayaknya setengah mati banget. Nah, sekali lagi saya ulang, buat kalian yang lagi hamil, pertama memang harus mindset dibenerin. Yang namanya persalinan, pasti ada nyeri. Tetapi nyeri yang pasti bisa kalian handle. Ya kan? Ada yang bilang ini suatu nyeri yang nikmat gitu loh. Kenapa ya? Nyeri mau melahirkan ya. Jadi berbeda sama nyeri-nyeri kita ke injak paku atau kejepit meja, seperti itu. Jadi gini, kita akan sedikit menceritakan tentang nyeri. Jadi nyeri ini dapat berefek pada ibu dan juga pada janin. Ini berbicara nyeri pada bumil ya. Jadi nyeri ini dapat meningkatkan sistem kerja jantung dan pernafasan. Dan juga membuat efek psikologis setelah persalinan. Contohnya depresi dan gangguan hubungan seksual. Makanya nggak jarang nih ibu-ibu nih, pasien saya terutama yang habis melahirkan normal, kadang-kadang tuh dia ngomong, "Dok, saya ini takut nih dok, saya sudah lahiran 6 bulan tapi belum berani hubungan suami istri. Kenapa? Karena saya takut dok, saya takut jahitannya kebuka, saya takut sakit." Nah itu trauma di pikiran dia. Nah ini harus kita perhatikan nih faktor-faktor seperti ini. Efek nyeri pada ibu. Nah kemudian kita juga harus pikirkan apakah efek nyeri ini ada pada janin. Memang ada tetapi ini tidak langsung sifatnya. Biasanya nih efek ini mempengaruhi sistem yang menentukan perfusi uteroplasenta. Jadi yang membuat aliran darah ya, aliran darah ibu ini mungkin agak sedikit ada masalah tetapi tidak mengganggu banget. Jadi sebenarnya nyeri ini lebih berefek langsung pada si ibu hamil, bukan pada janinnya. Sehingga kemudian dipikirkanlah, gimana sih supaya orang melahirkan normal juga tetap bisa enjoy. Kalau bahasa saya tuh partus senyum. Partus itu melahirkan, senyum itu ya smile. Kenapa orang senyum? Tentunya karena dia happy. Jadi kalau partus senyum tuh artinya orang melahirkan sebisa mungkin tanpa rasa sakit atau rasa sakit yang minimal. Nah, kita memerlukan yang namanya pemberian analgesia atau teknik analgesia. Jadi berbicara teknik analgesia, ini sebenarnya ini ada dua macam. Ada yang menggunakan obat-obatan, ada yang tanpa obat-obatan. Nah, kita bahas dulu yang tanpa obat-obatan atau istilahnya non-farmakologi. Itu sebenarnya bisa dengan support pasangan. Jadi makanya nggak heran tuh kalau orang mau melahirkan normal nih, di kamar bersalin pasti kita tanya, suaminya di mana? Ada di luar, suruh masuk ke dalam. Untuk nemenin. Kadang-kadang kan si suami juga stres nih, si suami juga takut nih. Kadang-kadang dia tuh nggak berani ngelihat. Ya kita bisa bayangin lah ya, mungkin kalian-kalian di sini yang udah pernah melahirkan, atau istri kalian pernah melahirkan yang nonton ini semua, pasti bayangin deh bagaimana tegangnya di dalam kamar bersalin. Si pasien tegang, suaminya pun tegang. Tetapi support daripada pasangan, dalam hal ini suami, itu dapat sedikit banyak secara non-farmakologis, secara tanpa obat nih, dapat menekan si nyeri itu. Ya minimal yang biasanya dia nemenin, dia peluk, dia elus-elus kepalanya, bahkan kadang-kadang dia biarin tuh tangannya dicubit-cubit sama istrinya. Itu bagian daripada support seorang suami. Kemudian juga bisa dengan pemijatan. Jadi nggak heran tuh kadang-kadang kan kalau orang lagi nunggu melahirkan, dipijat-pijat punggungnya, ya kan diusap-usap. Itu juga dapat meminimalisir si nyeri itu sendiri. Dan ada juga dengan teknik air hangat. Jadi contohnya ketika sebelum melahirkan ya, sebelum melahirkan dia berendam di air hangat. Bukan melahirkan di air, karena itu sudah dilarang, waterbirth itu. Tetapi ketika lagi menunggu, jika memungkinkan di tempat tersebut ada semacam bak mandi yang hangat dan ada air hangat, dia bisa berendam di situ. Air hangat itu dapat mereduksi atau mengurangi juga nyeri. Bisa juga dengan teknik-teknik akupuntur.
Jadi nanti pada saat mau melahirkan tuh di beberapa tempat sudah dipakai tuh, ada beberapa dokter akupuntur, dia tusuk-tusuk jarum untuk mengurangi si nyeri. Dan terakhir, kadang-kadang juga bisa menggunakan yang namanya hipnotis gitu loh. Jadi ada kan namanya hypnobird gitu ya. Jadi si pasien itu di hipnoterapi supaya dia punya nyeri itu dapat agak sedikit berkurang. Itu semua cara-cara yang tanpa obat atau non-farmakologi. Nah, memang cara-cara yang non-farmakologi ini susah-susah gampang. Ada yang bilang, ya bisa sih saya dengan dipijit-pijit berkurang. Saya berhasil kok dok, waktu itu saya hypnobird. Ada yang bilang, aduh apaan tuh hypnobird? Diomongin-omongin tetap aja nyeri. Nah itu. Nah memang sekali lagi, kalau mau yang lebih kuat untuk menangani nyeri, biasanya itu teknik analgesia yang menggunakan obat-obatan atau farmakologi. Nah, itu bisa dengan contohnya analgesia sistemik. Jadi itu biasanya dikasih obat nyeri dari infus atau inhalasi dikasih dihirup gitu ya. Bisa juga regional. Nah, kalau yang sistemik ini memang kan seluruh badan. Kalau regional itu cuma bagian tertentu. Itu biasanya menggunakan teknik ILA. Mungkin ini yang mau akan kita bahas ya. ILA atau ELA. ILA itu intrathecal labor anesthesia, kalau ELA itu epidural labor anesthesia. Atau mengcombine antara si ILA dan ELA ini. Namanya itu CSE, Combined Spinal Epidural. Seperti itu. Bisa juga dengan teknik blok paraservikal, blok pudendal, dan semua ini memang teknisnya dikerjakan sama dokter anestesi. Tetapi teknik analgesi yang menggunakan obat-obatan ini hasilnya jauh lebih mantap untuk apa? Menurunkan nyeri. Berbicara teknik analgesia mana yang oke, ya kan? Dalam hal ini yang farmakologi ya, yang menggunakan obat-obatan. Itu yang mana sih yang ideal? Syarat ideal itu satu, mudah diberikan. Kedua, obatnya itu nggak masuk ke dalam plasenta. Terus yang ketiga, efeknya tuh minimal pada ibu dan janinnya. Terus yang berikutnya lagi, efek obat itu bekerja cepat. Jadi begitu dikasih, nggak lama langsung bekerja obatnya untuk mengurangi nyeri. Dan kemudian dosisnya itu nggak usah tinggi-tinggi, dosisnya kecil, sehingga efek sampingnya juga kecil. Oke guys, itu sekedar pembukaan tentang nyeri, tentang apa sih obat analgesia atau teknik analgesia apa, atau teknik mengurangi nyeri apa yang kira-kira bisa digunakan untuk bumil ketika mau persalinan. Jadi tadi ada yang cara-cara tanpa obat, non-farmakologi, dan kemudian yang dengan obat atau farmakologi. Nah, sekali lagi kita akan membahas yang farmakologi nih. Kan ada banyak tuh saya jelasin tadi ya, ada yang namanya ILA, ada yang namanya ELA, ada yang namanya combine antara ILA dan ELA, ada pakai blok pudendal dan segala macam, ada yang sistemik, inhalasi lewat infus dan segala macam. Cuma dari itu semua, yang populer di negara kita adalah teknik yang bernama ILA, ILA. ILA adalah kependekan dari intrathecal labor anesthesia. Artinya, anestesi yang diberikan selama proses persalinan secara intrathecal. Jadi, obat itu dimasukin ke tulang belakang di ruangan subarachnoid. Sedangkan orang-orang ini kan suka keputar-putar nih. Ada ILA, ada epidural. Apa sih bedanya? Nah, kita akan jelaskan berikut ini. Oke, jadi banyak orang yang masih nanya, apa sih ILA dok? Sama nggak dengan epidural? Berbeda. ILA itu intrathecal labor anesthesia, itu mirip-mirip kalau teman-teman pernah dengar bius secara spinal. Pernah ya? Kalau teman-teman mau di sini pernah dengar ada orang dioperasi, itu kan pembiusannya setengah badan tuh dibilang, bius setengah badan. Bius setengah badan tuh umumnya pakai teknik ILA atau spinal. Nah, sama-sama ditusuk di tulang belakang, cuman berbeda ruang, berbeda tempat lah. Kalau ILA atau spinal, itu masuk ke dalam ruangan yang namanya subarachnoid. Sedangkan kalau dia ELA atau epidural, itu masuk ke ruang epidural. Itu berbeda tempat tuh. Berbeda tempat dan berbeda teknik. Yang epidural itu lebih susah. Tetapi keuntungannya epidural ini setelah dimasukin obat, jarum tersebut atau alat tersebut itu tidak dilepas. Tetap dibiarkan di situ, kemudian disambungkan semacam kayak ada selang. Selang ditempel di sini nanti, pada saat obatnya mau habis, ditambahin lagi. Itu kalau epidural. Epidural ini bisa untuk jangka panjang. Sedangkan ILA atau spinal, ketika udah ditusuk masuk ke ruangan subarachnoid, obat dimasukin, dilepas jarumnya. Udah. Nah, dia punya efek bisa 4-6 jam kurang lebih.
4-6 jam habis obatnya. Makanya ini berkaitan juga dengan kapan diberikannya ILA pada ibu hamil. Nah, tujuan pemberian ILA ataupun ELA ini itu sebenarnya sekali lagi untuk meminimalisir nyeri. Jadi, sekali lagi kita ingat ya, kenapa sih orang mau sesar dengan cara ERAX? Pertama gini deh. Pertama, ibu hamil takut lahiran normal. Ada beberapa orang ya takut lahiran normal. Kenapa takut lahiran normal? Saya takut nyeri, dok. Pada saat oke lah kita operasi ya. Pada saat operasi nawar lagi, dok gimana sih supaya operasi, pasca operasi saya nggak ada nyeri, dok. Jadi artinya apa? Nyeri ini ditakutin banget gitu loh. Ya kan, padahal saya sudah ulang-ulang yang namanya persalinan. Memang pasti ada sensasi nyeri, tetapi nyeri itu percayalah bisa kalian handle. Tetapi dengan majunya ilmu kedokteran, kita dapat berdiskusi atau kita dapat negosiasi dengan masalah tersebut, yaitu masalah nyeri. Jadi bagi orang-orang yang takut nyeri, nggak mau lahiran normal, mau sesar pun mau dengan ERAX katanya supaya tidak nyeri. Ngomong-ngomong, kalau bicara tentang ERAX, bisa dilihat di video di sebelah kiri atas ini ya. Jadi, saya lagi berpikir, kenapa sih tidak melahirkan normal, tetapi nyerinya juga kita kurangin? Yaitu dengan teknik analgesia. Jadi sama-sama pakai analgesia nih. ERAX itu kan juga permainan obat-obat analgetik kan, seperti itu, obat-obat anti nyeri. Nah, tinggal kita ngelihat nih, apa mau dikerjakan ILA atau ELA. Umumnya di Indonesia dikerjakan yang namanya ILA, I depannya, bukan E. Karena efek ILA itu lebih cepat. Ketika dia dikasih, 5 menit kemudian dia udah bekerja. Sedangkan yang epidural itu sedikit lebih lama, bisa kurang lebih sekitar 20 menit sampai 30 menit baru bekerja. Dan sekali lagi, epidural ini mungkin tidak semua dokter anestesi terbiasa melakukan itu. Ya kan? Jadi perlu pemantauan yang lebih ketat. Kalau ILA itu setelah diberikan, habis itu sudah selesai. Dokternya tidak harus nunggu situ, dokter anestesi. Cukup ditungguin sama bidan ketika pasien sudah stabil sama dokter kandungan. Jadi ILA ini memang lebih populer. Kerjanya lebih cepat, terus tidak terlalu mahal juga harga-harga obatnya. Nah, itu yang penting. Dan efek sampingnya minimal. Nah, perbedaannya ILA atau spinal analgesik ini pada orang mau sesar sama lahiran normal, pada lahiran normal ini efeknya minim, ringan. Jadi tidak sekuat dalam tanda petik pada saat mau sesar. Kalau pada saat mau sesar ya bayangin aja, perut kita iris, dia nggak rasa. Kalau ini dapat benar-benar mengurangi nyeri, cukup signifikan. Nah, tetapi teman-teman harus tahu juga, dari bagus-bagusnya ILA ini untuk mengurangi nyeri, dia juga ada tentunya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya jelas lah, partus senyum. Apa itu partus senyum? Ya, dia ngeden-ngeden dia nggak terlalu sakit. Sakitnya minimal, paling dia agak rasa ketekan-tekan dikit perut bagian bawah ketika janin sudah mulai makin turun. Tapi lumayan signifikan untuk mengurangi nyeri. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang pernah melahirkan secara ILA, boleh bagi ceritanya di kolom komentar ya. Dari kelebihan-kelebihan ILA, kekurangannya ini yang perlu disadari dan diketahui. Ketika ILA sudah mulai bekerja, nyeri berkurang, karena biasanya kan gini, orang mau melahirkan, itu kan pembukaan 0 sampai pembukaan 10. Biasanya mulai nyeri itu sekitar sudah pembukaan 5 atau 6. Udah mulai yahut tuh nyerinya istilahnya. Ketika pembukaan 1 sampai 4 atau 5, ya itu masih nyeri-nyeri tapi yang istilahnya masih sedang keringan lah. Ketika sudah pembukaan 5, 6 ke atas, wah itu sudah semakin tinggi tuh skala nyerinya. Nah, pada saat itulah biasanya diberikan ILA. Karena sekali lagi, obat-obatan ILA ini bisa bekerja 4 sampai kurang lebih 6 jam. Jadi cocok ya, kalau pembukaan 6 kita kasih ILA, 4 jam kemudian pembukaan 10 ya, efek obat ILA ini masih ada. Makanya ILA itu idealnya jangan kecepatan diberikan. Umpamanya masih pembukaan 1 udah diberikan ILA ya, kadang-kadang agak rugi gitu ya. Dan kurang pas gitu menurut saya. Jadi sekali lagi diberikan pada saat pembukaan 5 atau 6 cm, yaitu udah pada fase aktif. Pada saat diberikan ILA tersebut, kadang-kadang kontraksi itu melemah. Kenapa? Karena nyerinya berkurang. Jadi nggak heran tuh kadang-kadang pada saat sudah diberikan ILA, kok kontraksi yang sudah bagus, sudah adekuat di awal-awal, tahu-tahu turun. Nah, kalau itu terjadi, dokter kandungan kadang-kadang bisa mengambil strategi lain. Dikombin lah dengan yang namanya induksi. Pasang infus, kasih obat induksi. Ditetesin obat gitu loh, supaya kontraksi tetap terjaga. Nah, itu yang nomor 1 tuh kekurangannya. Kadang-kadang harus dilakukan induksi. Kemudian, pada saat sudah lengkap di pembukaan, kepala bayi sudah di pintu jalan lahir atau di pintu vagina, kadang-kadang si mams ini kehilangan sensasi untuk mengedan. Jadi dia bingung gitu, saya mau ngedennya kayak gimana ya?
Kan kadang sudah dibilangin sama dokter sama bidan, udah Bu, ngeden. Dia udah bingung, ngeden gimana ya? Udah belum, dia nggak tahu karena saking tidak terlalu berasanya di daerah vaginanya. Mohon maaf, ini saya kasih contoh, melahirkan ini kan mirip-mirip kayak buang air besar. Jadi kayak kita nih yang setiap hari buang air besar, pada saat ada kalanya kita mau ngeden, pada saat tertentu ya, kan kita tahu nih, ini saya ngeden agak lama supaya dia keluar, fesesnya keluar. Tetapi kalau umpamanya mau melahir kita istilahnya di ILA pada saat itu, kita nggak tahu nih ini udah mau keluar atau belum. Jadi kita tuh keder, bingung gitu loh. Udah keluar mau ngeden tapi kok kayak kurang kuat. Nah, kalau kondisi ini terjadi, kadang-kadang untuk mengeluarkan si bayi, terpaksa dokter harus melakukan bantuan. Biasanya dengan yang namanya vakum ekstraksi, jadi ditarik kepalanya gitu dengan alat vakum atau pakai forceps. Forceps itu kayak sendok forceps ya, ditaruh di kepala anak baru ditarik keluar. Nah, itu ya kadang-kadang kekurangan-kekurangan atau kelemahan teknik ILA ini bisa saja dibarengkan dengan induksi dan pada saat proses persalinan harus dibantu dengan vakum atau forceps. Kemudian apakah ini bisa dikerjakan anytime? Ya jelas bisa. Jadi ada juga kondisi pasien yang dia nggak berencana mau ILA, tapi pada saat sudah pembukaan 6-7 dia nangis-nangis, dok saya udah nggak kuat, mau operasi sesar. Kadang-kadang tawarin dulu, Bu, sabar Bu, kenapa harus sesar? Ini kan bisa lahiran normal, apa nggak mau dicoba ILA dulu? Ya boleh deh dok, apa aja kerjanya yang penting nggak nyeri. Kadang-kadang kan orang seperti itu ya. Kita bisa coba penggunaan analgesia ILA ini. Nah, pada saat itu kita panggil dokter anestesi seperti biasa lah membersihkan belakangnya, disuntikin obat ke dalam, habis itu nyerinya dapat diatasi. Nah, kadang-kadang orang nanya, terus siapa aja sih dok yang bisa diberikan ILA ini? Apakah ada kontraindikasinya? Maksudnya ada hal-hal yang tidak boleh diberikan, bumil tertentu yang tidak bisa diberikan teknik ILA ini? Tentunya kontraindikasi ini ada dua. Dari sisi obstetri, dari sisi kebidanan, dan kedua itu dari sisi anestesi. Nah, dari sisi kebidanan tuh jelas lah, contohnya kayak dia ada plasenta previa, plasentanya di bawah, bayinya letak melintang atau letak oblik, pasiennya ada preeklamsi dan segala macam, itu tidak mungkin. Jadi intinya ibu-ibu yang dokter selama kontrol bilang, ibu bisa lahiran normal nih, bisa dicoba lahiran normal, itu bisa pakai ILA. Tetapi dari dokter anestesi pun harus menilai juga apakah pasien ini aman. Tidak ada kontraindikasi dari bidang anestesi. Apa tuh kontraindikasi bidang anestesi? Umpamanya ada gangguan koagulopati, ada peningkatan tekanan intrakranial di kepala, ada perdarahan. Nah, itu tentunya tidak cocok untuk dilakukan tindakan ILA tersebut. Nah, guys, dari semua yang saya ceritakan tadi, pasti pada akhirnya orang-orang nanya, oke dok, ketika saya mau dilakukan ILA, kira-kira apa sih nanti ada efek jangka panjang nggak? Atau ada efek samping nggak? Nah, biasanya tuh efek sampingnya tuh minimal. Dan mirip-mirip seperti pembiusan pada saat orang operasi sesar dan segala macam. Apa tuh efek samping dari saat pembiusan atau pemberian obat analgetik? Kadang-kadang bisa saja membuat tekanan darah sedikit turun, bisa bikin pruritus atau gatal-gatal, bisa terjadi mual dan muntah, bisa menggigil, dan bisa juga pada beberapa orang kadang-kadang dia retensi urin atau susah buang air kecil. Tetapi itu semuanya bisa diminimalisir. Semoga kalian terbantu dengan video ini, terutama kalian yang berencana mau melahirkan normal. Bisa dipikirkan alternatif ILA ini. Tetapi sekali lagi, berulang-ulang bahkan saya selalu menjelaskan, yang namanya melahirkan pasti ada yang namanya sensasi nyeri. Dan kita sejujurnya harus melawan nyeri tersebut. Kita nggak usah terlalu takut. Ya kan? Jadi jangan nanti gara-gara nonton video ini semua mau ILA, ya nggak gitu juga ya. Percayalah, coba dulu. Ketika memang sudah nggak sanggup, kita bisa pikirkan alternatif lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan tuliskan komentar yang membangun untuk channel ini. Bye! Rahasia, nanti lu curi konten gue. Semoga ini terbantukan wacana ini. Semoga ini.